banyak nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu wa ashkuruhu fataha abwabahu lit taibin wa rahmatuhu qaribun minal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, ya, termasuk hujan yang telah turun, yang kita berharap bahwasanya hujan yang Allah turunkan menjadi rahmat bagi kita semua. Di malam hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, oleh As-Shadiqul Masduq, yang tentunya kisah yang disampaikan oleh beliau tentu sesuatu yang memang terjadi. Apalagi ini kisah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih keduanya. Hadis ini pun dicantumkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat, ya, pada hadis yang ke-8. Kita langsung baca hadisnya, ya. Wa an Abi Sa'id bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ya, pernah dahulu, ya, pada umat sebelum kamu, berarti bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terdahulu. Rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, seorang lelaki yang telah melakukan pembunuhan sebanyak 99 jiwa. Tis'atan wa tis'in. Fasa'ala an a'lami ahlil ardh. Suatu saat dia ingin bertobat dan bertanya kepada penduduk yang dia temui, an a'lami ahlil ardh, tentang siapa orang yang paling alim, orang yang berilmu, karena ia ingin berkonsultasi tentang masalahnya. Fadulla ala rahibin, maka dia ditunjukkan oleh orang untuk datang ke seorang rahib. Rahib ini abid, ahli ibadah, banyak dan rajin ibadahnya. Fa'ata, maka lelaki ini pun datang kepada rahib tadi. Faqal, kemudian ia mengatakan kepada sang rahib, ya, bahwasanya maksud kedatangannya adalah ingin bertobat, dan ia katakan innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, bahwasanya ia telah membunuh sebanyak 99 jiwa. Fahallahu min taubatin,
maka mungkinkah baginya untuk bertaubat? Faqal, maka sang rahib mengatakan, la. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Kata rahib, tidak. Dosamu sudah sangat banyak, 99 orang yang kau bunuh. Bagaimana Allah akan mengampuni dosamu yang sebanyak itu? Maka dia katakan, la, nggak bisa. Ternyata lelaki ini justru membunuh sang rahib. Fakammala bihi mi'atan. Maka dengan jiwa sang rahib ini genaplah yang dibunuhnya menjadi 100 orang dibunuh di tangannya. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardh. Tapi sebenarnya dia ingin bertobat sehingga masih bertanya. Bertanya kepada orang-orang, siapa orang yang paling alim, orang yang berilmu. Fadulla ala rajulin alimin. Maka akhirnya ditunjukkanlah kepadanya tentang orang yang alim. Ada di sana lelaki yang alim. Faqal, ketika bertemu dengan orang alim ini, lelaki tersebut mengatakan, innahu qatala mi'ata nafsin. Sesungguhnya aku telah membunuh 100 orang. Fahallahu min taubah. Dia bertanya, apakah memungkinkan baginya untuk bertaubat? Faqal, maka orang alim itu mengatakan, na'am, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Ketika engkau sungguh-sungguh ingin bertobat, maka tentu saja bisa. Dan siapa yang akan bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat? Karena yang mengampuni itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja lelaki itu kemudian berpesan, ya orang alim ini berpesan, intalik ila ardin kada wa kada. Pesanku kepadamu, setelah engkau benar-benar bertaubat, untuk dirimu hendaknya engkau berpindah, pergi ke negeri yang begini dan begini. Jadi sebutkan sifat-sifat negeri tersebut. Kenapa? Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Karena di negeri tersebut, di sana penduduknya adalah orang-orang yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budillah ma'ahum. Engkau pergi ke sana, lalu di sana engkau hendaknya beribadah bersama penduduk negeri tersebut. Wala tarji ila ardik. Dan engkau jangan kembali ke negerimu. Fa innaha ardun su. Karena itu adalah negeri yang buruk. Buruk karena penduduknya. Penduduknya adalah orang-orang yang buruk. Maka jangan kembali ke negerimu. Fantalaqa hatta idza nasafat tariq. Maka orang ini karena kesungguhan taubatnya, dia siap melakukan hal tersebut. Dia tinggalkan negerinya, hendak pergi ke tempat yang dikatakan oleh orang alim tersebut, ya, negeri yang penduduknya adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Namun ketika di tengah perjalanan, atahul maut, kematian menjemputnya. Kematian datang kepadanya. Fahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Begitu malaikat maut mencabut nyawanya, ada 2 malaikat yang kemudian berselisih, yaitu malaikat rahmat dan malaikat adzab. Mereka berselisih. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat pun mengatakan, jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallah. Orang ini sedang di perjalanan karena dia datang dengan keadaan hati yang betul-betul menghadap Allah Ta'ala. Maka aku berhak untuk membawa rohnya, membawa jiwanya. Namun malaikat adab juga mengatakan,
innahu lam ya'mal khairan qat. Dia baru tobat tapi belum ada melakukan kebaikan apapun. Dia baru mau pergi ke tempat yang orang-orang beribadah, tapi belum beribadah bersama mereka. Sehingga malaikat adab merasa berhak untuk membawa ruh orang tersebut bersama dengan ruh orang-orang yang buruk yang lainnya. Maka ketika mereka berselisih, fa'atahum malakun fi surati adami. Datanglah kepada mereka seorang malaikat yang berwujud manusia, ya, fi surati adam. Datang malaikat lain, ya. Fa'ajaluhu bainahum hakaman. Ya. Kedua malaikat yang sedang berselisih itu menjadikan malaikat yang datang sebagai hakim, sebagai penengah. Ya. Karena dua-duanya kekeh. Malaikat rahmat mau bawa, malaikat adab juga merasa lebih berhak untuk membawa jiwa orang tersebut. Faqal, maka malaikat yang menengahi mengatakan, qisu ma bainal ardain. Sekarang kalian ukur, ya, dari tempat dia meninggal di sini ke dua negeri, negeri yang dia tinggalkan dan negeri yang hendak dia tuju. Ukur. Fa ila ayatihi makana adna fahuwa lahu. Ya. Nanti mana yang lebih dekat, ya, maka dia digolongkan kepada penduduk yang lebih dekat tersebut. Maksudnya kalau lebih dekat ke kampung orang-orang yang baik, maka yang bawa malaikat rahmat. Kalau setelah diukur nanti, ya, ternyata dia lebih dekat ke tempat buruk yang baru akan atau yang sedang dia tinggalkan, maka bawalah olehmu wahai malaikat adab. Ya. Faqasu, maka kedua malaikat pun ngitung, mengukur jaraknya. Fawajaduhu anna ilal ardi alladhi arad. Setelah dihitung jaraknya, mereka dapati bahwasannya orang ini meninggal, ya, di tempat yang lebih dekat ke tempat yang hendak ia tuju, yaitu ke negeri yang penduduknya baik yang hendak dia tuju. Ya. Faqabadatu malaikatur rahmah. Maka akhirnya malaikat rahmatlah yang bawa ruhnya. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaq alaih. Artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan juga oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian kata Imam Nawawi, wa fi riwayatin fis sahih, di dalam riwayat lain yang juga sahih disebutkan, fakana ilal qaryati salihah aqraba bi shibrin. Ketika dihitung jaraknya itu, ya, lelaki ini lebih dekat ke tempat negeri yang penduduknya soleh, lebih dekat dibanding ke negeri yang penduduknya buruk. Selisihnya hanya shibrin, hanya 1 jengkal. Ya, ya, ke sini 10 kilo, ke sini 10 kilo, cuma lebih dekat 1 jengkal, hanya 1 jengkal saja. Faju'ila min ahliha, maka ia pun dikelompokkan termasuk penduduk negeri yang baik. Wa fi riwayatin fi sahih, di dalam riwayat yang lain yang juga sahih disebutkan, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi, ya, yang langit, bumi, pepohonan dan semuanya tentu akan taat kepada Allah. Hanya manusia yang ketika Allah perintahkan berani membangkang, yang lain gak ada yang berani. Cuma manusia dan jin yang membangkang. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada bagian bumi yang satu, yaitu antara tempat meninggal dengan tempat yang buruk, antaba'adi, menjauhlah kalian. Sedangkan Allah berfirman kepada bagian bumi yang lain, ya, taqarrabi, hendaklah kalian menjadi lebih dekat.
Maka qisu bainahuma. Setelah Allah Ta'ala berfirman kepada dua bagian bumi tersebut, ya, para malaikat menghitungnya, fawajaduhu ila hadhi aqrab bisyibrin faghufira lahu. Ternyata orang yang baru taubat ini lebih dekat ke negeri yang penduduknya baik, ya, dengan selisih hanya 1 jengkal saja dengan jarak ke tempat buruk yang dia tinggalkan, faghufira lahu. Maka dia pun diampuni karena hal tersebut. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain disebutkan fana abi sadrihi nahwaha. Dia itu bisa jadi lebih dekat karena ya dadanya membusung saking inginnya sampai ke tempat negeri yang baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan taubat. Dan termasuk hadis atau kisah yang luar biasa yang menakjubkan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang kisah orang dahulu. Ya, jadi orang ini, ya, sang jagal ini bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi umat dahulu, umat nabi-nabi yang lain. Dia melakukan keburukan atau kejahatan. Dia menjadi pembunuh. Dan yang dibunuh bukan cuma 1 atau 2 orang. Yang dibunuh sampai 99 orang. Jadi bayangkan dosanya itu sangat banyak. 99 orang yang dia bunuh. Tetapi keinginan dia untuk bertobat itu muncul. Dia ingin mengakhiri semuanya. Dia ingin bertobat, meninggalkan dosa-dosa, dan dia bertanya kepada penduduk, mana orang yang alim yang bisa membimbingku untuk menjadi lebih baik. Jadi yang dia tanya kepada penduduk adalah an a'lami ahlil ardh, orang yang paling alim, yang paling berilmu. Ya. Namun kadang orang yang ditanya, apalagi masyarakat, ya sama sampai di zaman ini pun, masyarakat itu kan nggak bisa bedakan mana yang alim, mana yang abid, ya. Mana yang alim, mana yang ahli ibadah. Padahal beda. Nah, orang ini ketika bertanya, di mana orang yang alim yang bisa mengajariku, yang bisa membimbingku, orang justru menunjukkan kepadanya rahib. Rahib ini ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Orang sekarang juga kan sering begitu. Jadi dianggapnya semua orang yang rajin ibadah itu berilmu. Ya. Kalau orang yang rajin atau ahli ibadah tadi ketika ditanya suatu ilmu dia tidak tahu lalu menjawab tidak tahu, ya selamat orang, ya. Dia pun selamat, ya. Yang masalah kadang orang ketika ditanya gengsi untuk mengatakan tidak tahu, ya. Jadi kesalahan dia, ya masyarakatnya salah, masyarakat juga nggak paham mana alim mana abid. Jadi kiranya yang rajin ke masjid, ya, yang pakai jubah itu pasti alim, tidak. Ya. Kalau di zaman dulu, apalagi rahib ini ahli ibadah. Bahkan sebelum Nabi alaihi salatu wassalam diutus, memang ada rohban, ada rahib, mereka memang disyariatkan dan dianggap baik ketika beribadah dan meninggalkan perkara-perkara dunia, meninggalkan masyarakat, meninggalkan hal-hal yang lain. Sebagaimana kisah Jurayj yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jurayj itu dulunya pedagang. Ketika berdagang, jualan, kadang untung, kadang rugi. Akhirnya dia bilang, gini terus. Saya ingin kalau jualan itu, dagang itu untung.
Tapi dia mikir, kalau dagang, jualan dengan manusia ya nggak bisa. Kadang untung pasti ada masa ruginya. Tapi dia ingin transaksi itu yang pasti untung. Akhirnya dia tinggalkan, dia jualan jadi sedekah, diinfakkan dan yang lain, lalu dia mendirikan tempat ibadah di atas gunung, lalu beribadah di situ. Ini rahib. Di syariat Nabi Muhammad SAW nggak ada kerahiban. Kita tetap menjadi soleh, menjadi orang baik, menjadi ahli ibadah, ya tetap diperintahkan untuk bergaul dengan manusia. Bahkan ketika ada para sahabat Nabi SAW yang datang bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tentang bagaimana ibadah Nabi SAW, lalu diceritakan oleh ibunda kita Aisyah. Lalu orang bertiga ini mengatakan, ana asum wala uftir, ana aqumul lail wala arqud. Kemudian orang yang ketiga mengatakan, ama ana la atazawwajun nisa. Orang pertama mengatakan, saya akan puasa tiap hari, nggak bakal buka, maksudnya tiap hari puasa terus. Orang yang satu lagi mengatakan, saya akan sholat malam dan nggak bakal tidur. Karena siapa kita dibandingkan Nabi SAW? Nabi SAW adalah orang yang sudah Allah ampuni seluruh dosanya. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Semua dosa Nabi Allah ampuni. Kita nggak dapat jaminan itu. Maka kita nggak boleh kalah ibadahnya dibanding Nabi. Yang satu akan puasa terus, yang satu akan sholat malam terus sampai nggak tidur, yang satunya mengatakan saya nggak bakal nikah, mau fokus ibadah. Namun ketika apa yang mereka ucapkan itu disampaikan oleh istri Nabi, karena ketika mereka datang Nabi nggak ada, nanya sama istrinya bagaimana ibadah Nabi, dijelaskan ibadah Nabi. Lalu mereka mengatakan ucapan-ucapan tadi. Nah, ketika Nabi datang, istri beliau cerita, si fulan mau begini, si fulan mau begini, si fulan mau begini. Apakah Nabi SAW memujinya? Ternyata tidak. Nabi datangi mereka lalu mengatakan, antumul ladzi qultum kada wa kada. Kaliankah yang mengatakan begini, kalian akan mengatakan begitu. Kalian akan puasa terus menerus, akan sholat malam terus menerus sampai tidak tidur. Bahkan di antara kalian ada yang mau ibadah hingga dia tidak menikah. Maka kata Nabi, wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah, lakinni asum wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Aku itu lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian. Aku lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Namun aku puasa sunnah, tapi ada hari-hari di mana aku berbuka. Aku sholat malam, tapi tidak meninggalkan tidur, masih ada tidur. Dan aku juga menikahi para wanita. Jadi kerahiban tidak ada di agama Nabi Muhammad SAW. Jadi ini di masa dulu ada orang-orang yang rahib, ahli ibadah, berpisah dari manusia. Maka orang ini ketika ditunjukkan kepada rahib, dia datang lalu bercerita, saya ingin taubat, ingin kau bimbing, ingin menjadi ahli ibadah juga. Lalu rahib ya nanya, emangnya masalahmu bagaimana, dosamu seperti apa? Lalu orang ini mengatakan, qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan. Besar dosa saya. Dulu saya membunuh 99 orang. Rahib yang taunya ibadah, yang taunya taat kepada Allah, dengar ada orang bikin dosa sebesar itu ya kaget. Tidak terpikir di pikirannya untuk ya berani membunuh jiwa. Ternyata ada orang yang datang sudah membunuh 99 jiwa. Maka dia katakan, lah kalau seperti itu dosamu, satu orang yang kau bunuh aja udah sangat besar dosanya. Ini 99 orang yang kau bunuh, bagaimana Allah akan menerima taubatmu? Gak
nggak bisa. Ya. Maka akhirnya justru rahib itu pun dibunuh. Ya, fakammala bihi mi'atan. Sehingga jadilah yang dibunuh itu menjadi 100 orang. Ya, yang dibunuh terakhir ahli ibadah lagi. Ya. Jadi 100 orang yang dibunuh. Tetapi dia keinginan untuk bertobat itu ya sungguh-sungguh benar-benar ada ingin bertobat. Ya. Lalu akhirnya bertanya lagi, mana orang yang alim, orang yang berilmu, yang aku bisa bertanya, bisa belajar, dan dia bisa membimbingku. Ditunjukkanlah oleh orang-orang, sana ada orang yang alim, orang yang berilmu, kau datangi, kau tanya sama dia. Lalu dia datangi tempat orang alim tersebut dan dia katakan, dosa saya itu sudah sangat banyak, sangat besar. Saya membunuh sampai 100 orang. Apakah aku mungkin untuk bertobat? Ataukah tobatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu orang alim ini mengatakan, na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Ya. Sebanyak apapun dosamu, kalau engkau ingin bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni tobatmu, karena tidak ada yang bisa menghalangi antara seseorang dengan tobat. Ya. Ya jelas Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi nyatakan, lau balagot dunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, wahai manusia, kalau dosa-dosa kalian ya, sampai sepenuh bumi, sepenuh langit, semua isinya dosa, summastaghfartani, kemudian kalian beristighfar, memohon ampunan dariku, laghafartu laka wala ubali, niscaya akan aku ampuni dan aku tidak pedulikan lagi. Lebih banyak dari 100 orang pun yang dibunuh sampai penuh antara bumi dan langit, andaikan itu dijadikan dosanya penuh seperti itu, Allah nyatakan, tsummastaghfartani, kalau engkau bertobat kepadaku, memohon ampunanku, aku akan ampuni. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini dipahami oleh orang alim tersebut, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima taubat hambanya. Engkau bunuh 100, engkau bertobat kepada Allah, Allah akan terima taubatmu. Ya, syaratnya kau taubatan nasuha, benar-benar meninggalkan dosa. Ya. Oleh karena itu orang alim ini lalu mensyaratkan kepadanya, intalik ila ardin kada wa kada. Ya. Pergilah engkau ke negeri yang ini. Jadi sebutkan negerinya. Ya. Engkau pergi ke negeri itu. Kenapa? Di sana orang-orangnya rajin beribadah kepada Allah, orang-orangnya taat. Fa'budillah ma'ahum. Kau pergi ke sana, lalu di sana beribadahlah bersama mereka. Wala tarji ila ardik, jangan balik lagi ke negerimu. Ya, engkau berbuat dosa sampai sebanyak itu, ya karena memang di negerimu banyak orang-orang yang menyepelekan dosa. Ya. Engkau tobat dari sini, balik ke negerimu, futur lagi. Ya. Sekarang kau tobat, sungguh-sungguh tobat nasuha, tapi ketika balik ke negerimu, ketemu dengan orang yang meremehkan dosa. Ya. Ketemu dengan orang yang biasa dengan kemaksiatan. Bahkan mungkin akan ketemu dengan kawan-kawanmu yang juga akan kembali mengajak kemaksiatan. Jangan balik. Kalau memang kau bertobat, Allah terima tobatmu, tapi pergi ke negeri yang penduduknya baik, penduduknya ahli ibadah, fa'budillah ma'ahum. Kau beribadahlah dengan penduduk negeri tersebut. Ya. Karena kesungguhan tobat dia mau. Ya. Dia rela ninggalin kampungnya. Ya. Dia ingin ke negeri yang orang-orangnya baik. Namun ternyata di tengah jalan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencabut nyawanya. Datang kematian, datang malaikat maut menjemputnya, tercabutlah rohnya. Ketika sudah mati, ya, datang dua malaikat yang merasa sama-sama berhak. Datang malaikat rahmat, dia merasa berhak. Dia katakan, jaa muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala. Ya.
orang ini mati dalam keadaan hatinya sudah menghadap Allah. Tapi malaikat azab yang juga datang ngerasa berhak. Ya. Dia katakan, innahu lam yaf'al khairan qat. Ya, dia baru mau pergi, ya, baru mau ke negeri yang ahli ibadah, tapi belum ibadah bersama mereka. Dia baru jalan sampai aja belum. Ya. Jadi belum melakukan kebaikan apapun, belum sekali bersujud pun belum. Jadi bagaimana engkau menganggap bahwasanya dia berhak untuk engkau bawa? Dia ini masih berhak bersamaku dan orang-orang lain yang berhak mendapatkan adab. Nggak selesai. Dan ini kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, akhirnya dua malaikat tersebut didatangi oleh malaikat yang lain yang berbentuk surati Adam, berupa manusia. Tapi sebenarnya malaikat juga, menjadi hakim, menjadi penengah. Ya. Sekarang, ya, udah kalian hitung saja lah. Ini negeri yang buruk, ini negeri yang baik yang dia tuju. Sekarang dia mati di sini. Sekarang hitung jaraknya, ya, supaya puas. Tidak ada yang merasa lebih berhak namun tidak mendapatkan haknya. Akhirnya mereka menghitung, malaikat rahmat, malaikat adab hitung. Dari tempat kematian ini dengan negeri yang ditinggalkannya, dihitung pula dari tempat kematian ke negeri yang akan dituju. Ternyata orang ini lebih dekat ke negeri yang hendak dia tuju, dan jarak yang jadi selisih itu nggak banyak, nggak nyampe satu langkah. Ya, benar-benar orang ini meninggal di tengah-tengah antara negeri yang buruk yang dia tinggalkan dengan negeri yang baik yang akan dia tuju. Benar-benar di tengah. Hanya saja lebih dekat sedikit saja, ya, hanya satu jengkal selisihnya. Satu jengkal ke negeri yang baik sehingga diambillah oleh malaikat rahmat. Ya. Bahkan satu jengkal itu pun terjadi sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat lain, Allah membantu orang tersebut. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah suruh negeri yang lain untuk mendekat, ya. Allah suruh bagian bumi yang lain untuk menjauh. Bagaimana kok bisa seperti itu? Ya bisa. Kalau Allah berkehendak itu mudah. Ya, bukankah di hari kiamat, di antara kejadian hari kiamat adalah yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Di hari kebangkitan nanti bumi itu akan berbicara, ya, akhbaraha, tentang kabarnya. Ya. Kata para mufassir, kata ahli tafsir, tuhaddisu akhbaraha, bumi akan berbicara tentang kabarnya. Maksudnya adalah bumi akan bersaksi, ya, siapa-siapa saja yang dulu melakukan ketaatan dan siapa-siapa saja yang dulu melakukan kemaksiatan di atasnya. Jadi bumi yang kita pijak, yang kita hidup di atasnya, ini akan menjadi saksi-saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk ahlul iman, ahlul ibadah, ataukah kita termasuk ahli maksiat? Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Bahkan di waktu itu mudah bagi Allah untuk mengunci mulut kita dan menjadikan tangan dan kaki kita untuk berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka dan kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara. Bersaksi pula kaki-kaki mereka atas apa yang mereka lakukan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal itu. Ya. Jadi negeri yang satu akhirnya jadi lebih jauh. Jadi lebih jauh. Ya. Negeri yang satu lebih dekat. Sehingga, ya, berarti kalau kita memahami dari hadis ini, sebenarnya orang yang baru taubat itu belum nyampe tengah. Ya. Belum nyampe ke tengah perjalanan.
dia masih dekat ke negeri yang buruk, yang baru dia tinggalkan, masih jauh ke negeri orang-orang baik. Namun Allah Subhanahu wa taala suruh, ya, antara tempat dia mati, antara tempat dia meninggal ke negeri yang buruk, maka bumi tersebut menjauh. Sementara dari tempat orang ini meninggal ke bumi yang hendak dituju menjadi lebih dekat. Akhirnya ketika dihitung, ya, ketika dihitung, orang ini lebih dekat ke negeri yang baik cuma 1 jengkal. Itu setelah Allah suruh bumi menjauh dan bumi mendekat. Kalau tidak Allah suruh begitu, berarti orang ini masih dekat, ya, ke tempat atau negeri yang dulu tempat dia bermaksiat. Artinya Allah menolong dia, ya. Ketika dia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bantu dia sehingga malaikat rahmat yang membawa ruhnya dimasukkan dia termasuk ke dalam orang-orang atau ruhnya orang-orang yang soleh, ahlu ibadah. Ya. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang sungguh-sungguh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami itu. Kami bantu. Allah Subhanahu wa taala bantu. Karena pada hakikatnya Allah senang kalau ada orang bertobat. Sebanyak apapun dosa orang itu, Allah senang kalau orang itu taubat. Lallah asyaddu farhan bi taubati 'abdil mu'min min hadzal rajul bi rahilatihi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana senangnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bahagianya Allah ketika ada seorang hamba bertobat. Allah lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan bahagianya lelaki ini ketika mendapatkan kembali hewan tunggangannya. Ini di akhir hadis. Di awalnya Nabi menyebutkan ada seorang lelaki, ya, seorang lelaki yang hendak melakukan perjalanan dulu. Kalau jauh yang paling bawa unta, ya, bawa unta, bekalnya yang ada di atas unta itu saja, ya, siap-siap. Paling ketika kalau memang jauh banget perjalanannya, ya bawa unta, ya, bawa bekal. Ketika melewati perkampungan atau pedesaan yang ada orangnya, mungkin dia nambah bekal lagi karena akan melewati padang pasir yang jauh, yang tandus. Maka suatu saat ketika dia melewati padang pasir yang jauh dari tempat manusia, ada sebuah pohon. Dia tambatkan untanya di situ, lalu dia tidur. Dia beristirahat dan ketiduran. Bangun tidur, untanya nggak ada. Padahal perbekalan dia ada di atas pundak untanya, di atas punggung unta. Untanya hilang. Dia cari ke sana kemari, dicari sampai dia lelah, sampai dia letih, gak nampak. Gak nampak ada unta, gak nampak ada orang. Sejauh matanya memandang timur, barat, utara, selatan, dilihatnya, sejauh itulah padang pasir. Maka setelah capek, lelah, letih, kesana kemari dia cari untanya gak ketemu, ya dia berpikir, udahlah, balik aja lagi ke tempat pohon tadi, ya. Menunggu malaikat maut, menunggu ajal menjemput. Dia balik ke situ. Ketika dia sampai dia ke pohon tadi, ya, sampai ke tempat dia tertidur tadi, ternyata untanya ada di situ. Wazaduhu ala rahilati. Bekal perjalanannya masih utuh di atas punggung unta. Apa yang terjadi kepada orang ini? Yang sebelumnya dia sudah putus asa, dia siap menghadapi kematian, dia yakin gak bakalan tertolong, jauh, gak ada manusia, gak ada orang lain. Udah siap mau mati aja datang ke situ, ternyata untanya ada, perbekalannya ada. Maka orang ini sangat-sangat bahagia. Ya. Dia bahagia menemukan untanya kembali. Saking bahagianya dia katakan, kata Nabi SAW, dia sampai mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya.
Saking bahagia. Dia bilang, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Ini kurang ajar ini. Cuma namanya orang bahagia nggak dicela oleh Nabi. Ya, udah Allah kasihkan itu, balikin untanya. Jadi sampai ngomong seperti itu, saking bahagianya. Karena orang bahagia kadang ya nggak hafal dengan apa yang diucapkan, bukan kesengajaan ini. Ya. Dia katakan, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah. Ya. Ya. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau memang hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya. Namun kata Nabi alaihi salatu wasallam apa? "Lallah asyaddu farhan bi taubatil abdil mu'min min hadza bi rohanatihi wa zadih." Demi Allah, Allah itu lebih bahagia dengan taubat seorang hambanya yang beriman dibandingkan kebahagiaan orang tersebut ketika mendapati unta dan perbekalannya kembali. Begitu kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya seseorang. Jadi ketika kita bertaubat, Allah itu sangat bahagia. Ketika seseorang ya yang selama ini bermaksiat, kemudian dia tinggalin maksiatnya, datang ke masjid, mau ibadah, ya, Allah lebih bahagia dibandingkan kebahagiaan orang yang sudah hampir mati menemukan kembali ya kehidupannya. Maka ketika ada orang mau bertobat, ya kita besarkan hatinya. Dan sebagai orang beriman kita pun bahagia, kita sambut. Ya. Kita sambut dan kita mudahkan orang untuk bertobat. Ya. Bahkan kalau kita mampu membantunya dengan materi ya kita bantu. Ya. Butuh apa? Butuh sarung, kasih sarung. Ya. Butuh Quran, mushaf, ya. Kasih. Belum bisa baca, saya mau Iqra aja beliin. Ya. Ini membantu orang tobat, ya pahalanya juga besar. Karena Allah senang ketika ada hambanya yang bertobat, maka orang yang memudahkan membantu orang tobat pun Allah akan senang, akan suka kepada orang tersebut. Sudah masuk Isya? Sudah? Atau sudah hampir masuk? Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Beberapa faedah dari hadis, poin-poinnya kita bahas setelah sholat Isya nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan kisah sahih yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dikisahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini mengandung banyak ibrah, mengandung banyak pelajaran yang hendaknya kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam ya, bisa benar-benar mengambil ibrah dari apa yang dikisahkan tersebut. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa fawaid atau faedah dari hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah masyru'iyatut taubah min jami'il kabair. Disyariatkannya taubat dari seluruh dosa besar. Dosa besar disebutkan oleh para ulama adalah dosa yang secara khusus mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa laknat ya, atau adab ya, atau jelas disebutkan bahwasanya balasan dari dosa itu adalah neraka. Termasuk dosa besar adalah membunuh. Ya,
karena itu diantara sifat ibadur rahman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Mereka tidak menyekutukan Allah. Syirik ini dosa besar, bahkan dosa yang paling besar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Kemudian yang kedua, mereka tidak membunuh jiwa kecuali yang hak. Ya. Mereka tidak membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan hak. Ya dengan hak, ya dia petugas eksekusi bagi seorang pembunuh, ya dia membunuh dengan cara hak, tidak akan dituntut darahnya di akhirat. Ya. Tapi kalau membunuh tanpa hak, ya, maka ini termasuk dosa yang sangat besar. Wala yaznun, dan mereka juga tidak berzina, karena zina juga termasuk dosa besar. Disebutkan oleh Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Karena siapa yang melakukan hal-hal tadi, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Yudha'af lahul 'adzab yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan adab untuk orang tersebut di hari kiamat nanti. Mereka kekal di dalam nar dan di dalam kehinaan. Namun di ayat yang selanjutnya Allah sebutkan, illa man taba wa amana wa amila sholiha. Kecuali orang yang taubat, beriman dan melakukan amal soleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kalau mereka beriman, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, lalu melakukan amal soleh, maka Allah ganti keburukan-keburukan yang telah lalu dengan kebaikan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membunuh tidak syak, tidak diragukan lagi, ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang pelakunya diancam dengan adab karena menumpahkan darah tanpa hak. Apalagi dia seorang mukmin, seorang ahli ibadah. Namun ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar, maka Allah akan terima taubatnya. Termasuk dosa membunuh, akan Allah terima taubatnya. Bahkan di dalam hadis yang sahih disebutkan, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhum al-akhar. Ini Nabi yang bilang. Ya. Kalau Nabi sudah mengatakan hal tersebut, tidak ada kewajiban bagi kita umatnya kecuali untuk beriman. Apa kata Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa melihat dua orang lelaki yang ketika hidup di dunia, ya, salah satu dari keduanya itu membunuh yang lainnya. Jadi Allah tertawa melihat dua orang lelaki yang dulu ketika di dunia yang satu membunuh yang lainnya. Fayadkhulul jannah, keduanya masuk surga. Ya. Ada dua orang yang di dunia, yang satu dibunuh oleh yang lainnya, tapi dua-duanya masuk neraka. Ada. Ya. Kenapa dikatakan kepada Nabi SAW, yang satu dibunuh, yang satu yang membunuh? Kalau yang membunuh masuk neraka, ya wajar. Gimana yang satunya? Kata Nabi, yang satunya juga punya keinginan untuk membunuh, cuma kalah cepat aja. Kalau ini kebalikannya, ya. Ada dua orang yang di dunia, yang satu membunuh yang lain.
Fayadkhulani jannah, namun dua-duanya bisa masuk surga. Ya. Yang dibunuh masuk surga, yang membunuh masuk surga. Kenapa mereka dua-duanya masuk surga? Yang satu yang dibunuh dulu dia berperang, berjihad di jalan Allah. Yang satu berada di barisan kaum kafir. Dia berperang di medan perang. Yang satu yang dalam keadaan beriman ini dibunuh oleh yang satunya yang ketika itu masih kafir. Ya. Namun hidayah Allah datang kepadanya. Dia bertobat. Fatahallahu alaihi. Allah ampuni, Allah terima tobatnya. Kemudian orang ini setelah masuk Islam, setelah bertobat, dia berjihad fastasyhada. Lalu dia pun mati syahid. Maka dua-duanya masuk surga. Ya. Artinya siapapun yang melakukan dosa besar, Allah akan senantiasa menerima taubatnya. Bertobat dengan segera. Karena kalau tidak sekarang, kita tidak tahu apakah ada kesempatan untuk bertobat atau tidak. Ya. Jadi selama seseorang bertobat, sebesar apapun dosanya akan diampuni oleh Allah. Bahkan yang lebih besar dari zina, dari membunuh, itu dosa syirik. Ini sebesar-besarnya dosa. Kalau orang itu bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha juga akan Allah ampuni. Orang-orang yang usianya sudah 50 tahun, 60 tahun, dari kecil sampai dia dewasa, sampai tua, sampai renta, tidak pernah sekalipun bersujud kepada Allah. Yang ada dia menyembah selain Allah, dia durhaka kepada Allah. Kemudian dia bertobat. Apa yang Allah janjikan, kita sampaikan kepada mereka firman Allah. Qul lil ladzina kafaru ayyantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, ayyantahu yufar lahum ma qad salaf. Kalau mereka berhenti dari kekafirannya, ya, yufar lahum ma qad salaf, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekafiran pun, kesyirikan, akan Allah ampuni ketika mereka berhenti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal soleh setelahnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Dari dosa kecil bagaimana? Ya dosa kecil pun kita tinggalin. Cuma kalau dosa besar ini tidak akan Allah ampuni kecuali dengan taubat. Kalau dosa kecil, terkadang seseorang tidak bertobat secara khusus, Allah ampunkan selama dia tidak menganggap remeh dosa itu. Ya. Nabi SAW misalnya mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Ya. Salat yang 5 waktu, kemudian hari Jumat ke hari Jumat lainnya, bulan Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, itu menjadi penghapus dosa-dosa selama dosa besar dijauhi. Ya. Jadi akan Allah ampuni dosa-dosa kecil kita, kesalahan kita dengan sholat, bahkan dengan sedekah, dengan kebaikan yang lain. Makanya disuruh kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan. Ya. Di antara pesan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari, wa'adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, iringi keburukan yang sudah kau lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang sudah terlanjur kau lakukan. Ya. Dan sebaik-baik hasanat, sebaik-baik kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, ya taubat. Dosa kecil dan dosa besar akan Allah ampuni. Kemudian yang kedua, ya, faedah pelajaran dari hadis ini adalah fadlul alim
'alal 'abid. Keutamaan alim, orang berilmu di atas seorang abid, di atas ahli ibadah. Ya. Orang yang berdosa, yang membunuh 99 jiwa, ketika pertama kali akan bertobat, dia mendatangi orang abid, orang ahli ibadah. Ahli ibadah didatangi, ditanya, dia sudah membunuh 99 orang, apakah mungkin baginya untuk tobat? Karena dia bukan orang berilmu, akhirnya salah jawab. Maka yang rugi siapa? Dirinya dan orang lain. Oleh karena itu di dalam permasalahan, apalagi permasalahan agama, ya jangan asal menjawab. Kalau memang tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Seperti orang ini bertanya kepada orang yang salah, yang ditanya orang abid ahli ibadah, ibadahnya rajin tapi nggak punya ilmu. Maka ketika mendengar ada orang telah membunuh 99 jiwa, kaget. Dia bilang, nah, ya, nggak mungkin bisa ya, engkau bertobat. Tidak mungkin Allah menerima taubatmu. Bagaimana Allah akan mengampunimu? Sedangkan satu darah, satu nyawa yang tertumpah, dosamu sangat besar. Bagaimana 99 orang? Akhirnya dia merugikan orang dengan jawaban yang tidak benar. Kemudian dia merugikan dirinya sendiri karena dia jadi terbunuh gara-gara jawaban tersebut. Ya, disinilah pentingnya ilmu. Ya. Ibadah ya harus rajin, harus semangat, tetapi ilmu jangan lupa. Ya. Bahkan seorang muslim sebelum ibadah juga harus mendasari ibadahnya dengan ilmu. Oleh karena itu Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab khusus di dalam kitab sahihnya, yaitu babul ilmi qabla qaul wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi sebelum ngomong, sebelum mengucapkan sesuatu, seorang muslim disuruh punya ilmunya dulu. Ya, ini kalau diucapkan, ya, kira-kira dapat pahala atau dosa. Kalau diucapkan ke orang yang mendengarnya akan senang, ya, akan semakin dekat kepada Allah atau menjadi menjauh dari Allah. Ataukah yang diucapkan itu sia-sia? Kalau dia mikir dulu sebelum berucap, yang diucapkan ini menimbulkan dosa, yang diucapkan ini dapat pahala, diucapkan. Kalau menimbulkan dosa, ya ditinggalkan. Gimana kalau sia-sia ucapannya? Ya udah ditinggalin. Karena di antara kesempurnaan Islam juga meninggalkan kesia-siaan. Nah, dari mana kita akan mengetahui sesuatu itu ya akan mendatangkan pahala, akan mendatangkan dosa, atau secara agama itu dipandang sebagai hal yang sia-sia? Kalau kita punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, ya banyak orang yang mengira ya, suatu dosa itu sebagai kebaikan ya, karena tidak punya ilmu. Dan sebaliknya, hal yang baik dianggap sebagai keburukan karena jauhnya dia dari ilmu. Maka penting ya, bagi orang-orang beriman untuk juga berilmu, karena janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Ya. Jadi orang alim itu lebih utama dibandingkan abid, orang yang ahli ibadah. Maka kalau seseorang berilmu, ibadahnya juga rajin, maka kebaikan dan kebaikan yang akan dia dapatkan. Ya. Karena beda kualitas ibadah di atas ilmu dengan seorang yang ibadahnya ikut-ikutan, itu beda. Maka nilai ibadah orang yang alim juga berbeda dengan
orang yang sekedar ikut-ikutan tanpa dia mengilmui ibadah yang dia lakukan tersebut. Disinilah pentingnya ilmu. Ya, kemudian faedah dari hadis ini juga adalah fadlu tahawul minal ardil ladzi yusibul insan fiha al-ma'siyah. Keutamaan pindah dari suatu negeri, satu tempat, satu kampung yang di sana menyebabkan seseorang akan bermaksiat. Ya kenapa? Ya mungkin kemaksiatan di kampung itu sudah biasa, dianggap remeh. Bahkan kalau nggak maksiat dianggap luar biasa, dianggap aneh. Banyak kan kalau lagi nikahin anak, walimahan, ya, harus undang siapa? Ya, para biduan, biduanita yang mereka membuka aurat. Ya, dosa membuka auratnya lain, dosa musiknya lain. Habis itu ngeblokir jalan lain lagi dosanya. Ya. Tapi ini yang dianggap ma'ruf, dianggap baik, dianggap sesuai adab. Ketika ada orang, apalagi kaya, punya uang, punya dana, punya kemampuan, ya, tapi tidak ngundang ahlul maksiat tersebut, tidak ngundang, tidak ngadain musik, tidak ini, tidak itu, ya, dianggap aneh. Nah kalau memang seperti itu, ya, dan cobaan iman itu berat di situ, ya udah pindah aja. Pindah ketika dia bertempat tinggal di negeri yang banyak maksiatnya dan apalagi ada kekhawatiran dirinya pun akan jatuh kepada maksiat. Tapi kalau dirinya dengan tinggalnya di situ ada kemaslahatan, dia bisa mendakwahkan yang hak, dia bisa mengajar kepada orang mana yang benar, mana yang salah, atau masih ada harapan biarlah bapak-bapaknya, biarlah ibu-ibunya nggak peduli dengan agama, tapi anak-anak mereka masih bisa kita didik. Artinya kita di situ ada kemaslahatan, dilanjutkan. Tetapi jika terlalu besar fitnahnya dan kita khawatir diri kita atau anak-anak kita akan terbiasa dengan kemaksiatan, sudah pindah saja. Ya. Pindah sebagaimana pesan orang alim kepada si pembunuh itu. Khotobat tapi pindah. Pindah ke suatu negeri yang penduduk negeri tersebut ya'buduna Allah fa'budillah ma'ahum. Mereka rajin beribadah kepada Allah, maka beribadahlah engkau bersama mereka. Nah sekaligus ini isyarat bahwasanya kita membutuhkan kawan-kawan, teman-teman duduk yang soleh, teman-teman yang baik, ya. Sekaligus perhatikan dengan siapa kita bergaul. Karena Nabi SAW menyebutkan al-mar'u ala dini khalilih. Ini hadis yang mungkin sering kita dengar, kita sudah hafal. Al-mar'u ala dini khalilih. Manusia itu tergantung kepada agama temannya. Maksudnya apa? Ketika seseorang berteman, berkawan, apalagi bersahabat, akrab dengan dekat, itu pengaruh sahabat kepadanya itu pasti ada. Kalau satu sahabatnya yang buruk, berpengaruh tapi mungkin dikit. Ini kalau sahabat-sahabatnya, tempat duduknya, tempat nongkrongnya orang-orang buruk, dari yang satu dikit, akhirnya banyak juga keburukan yang akan dia lakukan. Maka hati-hati. Lebih baik sedikit kawan tapi soleh, orang-orang baik daripada banyak ya, tapi menjerumuskan kepada kemaksiatan. Karena toh di dalam kubur juga kita sendiri. Di akhirat setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalnya juga sendiri-sendiri. Ya. Oleh karena itu, ya, dibandingkan banyak kenalan, banyak kawan, banyak sahabat tapi buruk, ya sedikit. Tapi mereka adalah orang-orang yang soleh, ya orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Bahkan hanya dengan melihatnya, ya kita akan semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena besarnya pengaruh teman, pengaruh
kawan bergaul kita. Maka dahulu Fudail bin Iyad mengatakan, nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalb. Seorang mukmin itu ketika melihat mukmin lainnya itu akan membuat hatinya berkilau. Artinya apa? Ya, menambah atau bertambah semangatnya di dalam ketaatan. Ya. Hendaknya kita punya teman itu yang seperti ini, gitu. Yang kalau pas masuk waktu sholat kita nggak sholat berjamaah itu malu. Ya. Teman yang seperti ini yang dicari. Ya. Ketika kita melihat dia akan timbul semangat ibadah. Ini yang bermanfaat di dunia bahkan sampai akhirat. Ya. Nah, kembali lagi kalau memang kawan-kawan buruk, lingkungan yang buruk, dan kita mengkhawatirkan diri atau anak-anak kita sudah pindah. Ketika kita pindah dari satu negeri, satu kampung yang buruk karena ingin menyelamatkan agama, Allah akan bantu. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ya, walaupun di situ misalnya dunia kita sudah bagus, jualan untung, ya, warung kita warung yang paling ramai di desa tersebut, tapi ya, maksiat sulit ditinggalkan. Ya. Mau ibadah nggak semangat, jarang yang nemenin ketika kita ke masjid mau sholat jamaah. Ya, lama-lama diri kita futur atau anak-anak kita nggak ngerti agama, yang sudah tinggalkan, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kemudian pelajaran dari kisah ini adalah an-nababat taubati maftuhun ila ayatiyal insan al-maut aw tatlu asyams min maghribiha. Para ulama mengatakan bahwasanya pintu taubat itu senantiasa terbuka, ya. Dan Allah pasti menerima taubat seorang hambanya sampai ke salah satu dari dua keadaan. Yang pertama, ya, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, ya, itu udah nggak diterima taubatnya. Nabi SAW mengatakan, Innallah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawa itu sampai ke kerongkongan. Sebelum dia ketemu malaikat maut yang nyabut nyawanya, ya, yang mengambil rohnya, dan roh itu tercabut dari bagian bawah. Makanya kalau ada jenazah, ada orang meninggal, kadang keningnya masih hangat kalau kakinya udah dingin. Ya karena ruh itu dari bawah sampai ke kerongkongan. Ya. Kalau sakit sudah sangat parah, umur sudah sangat tua, baru taubat, Allah tetap akan terima taubatnya. Ya, selama belum ke kerongkongan. Atau yang kedua, bisa saja orang itu masih sehat, masih bugar, masih kuat, tapi Allah tidak akan terima taubat. Kapan? Ketika matahari sudah terbit dari barat. Ya. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, ya, manusia bertobat, manusia menyesal, menangis dengan tangisan darah sekalipun, Allah tidak akan terima taubatnya. Sebelum matahari dari arah barat, bertobat kita kepada Allah sebanyak apapun dosa kita, Allah ampuni. Bahkan Nabi SAW menyebutkan Allah gak bosan menerima dan menunggu taubat hamba-hambanya. Innallaha yabsutu yadahu bin nahar, innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'un lail. Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya, membuka kedua tangannya menerima menyambut hamba-hamba yang bertaubat. Allah bentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Siang melakukan kesalahan, malam baru sempat taubat, Allah terima. Dan Allah membentangkan kedua tangannya di siang hari untuk
menerima taubatnya orang-orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Ya. Ini berlaku terus kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta tatlu asyams min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Terbitnya matahari dari arah barat, maka ketika itu taubat tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebelum itu, maka Allah akan senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Ya. Fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian sedikit faedah, ibrah dan pelajaran ya dari kisah sahih yang dikisahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang paling penting bagi kita adalah kita tidak menunda-nunda taubat, karena tidak tahu kapan kematian menjemput. Orang ini nggak tahu mau mati, ya. Tapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia mau menempuh jalan untuk sampai ke negeri orang-orang baik. Ternyata belum dia sampai ke sana, meninggal dunia. Ya, alangkah meruginya dia andaikan dia masih menunda taubatnya karena merasa badan masih sehat, tubuh masih kuat, umur masih muda. Ya. Karena pada hakikatnya kematian itu tidak mengenal usia. Ya. Dan malaikat maut bisa menjemput kapan saja walaupun orang merasa sedang dalam keadaan sehat dan kuat. Tapi sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan seputar pembahasan kita atau pembahasan perkara yang lain yang berkaitan dengan agama, silakan. Baik, nggak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ini sudah pertengahan bulan Dzulqa'dah, berarti kita baru akan ketemu kembali setelah Idul Adha lewat nantinya. Maka ya, kami ingatkan bagi saudara-saudara yang mampu untuk berkorban, ya, hendaknya ikut berkorban. Ya. Karena kurban adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah, dilakukan di hari nahar. Ya. Termasuk juga sunnah Nabi SAW. Ya. Dan sederet keutamaan atau kebaikan yang lain. Maka siapa yang diberikan kelapangan rizki, kemudahan rizki, ya ikutlah berkorban. Para ulama sepakat bahwasannya ya berkorban di hari Idul Adha, hari tasyrik, itu lebih utama dibandingkan seseorang bersedekah dengan seharga hewan kurban. Jadi jangan ada anggapan udah banyak yang kurbannya tahun ini, sementara orang-orang miskin, orang-orang fakir banyak. Kayaknya saya tahun ini bersedekah saja senilai 2,5 juta atau 3 juta senilai hewan kurban misalnya. Maka ya, sedekah ya silakan, infak silakan, bantu orang-orang yang membutuhkan. Tetapi di hari kurban, ya, di hari Idul Adha, maka ibadah kurban lebih utama dibandingkan kita berinfak dengan seharga atau senilai hewan kurban. Ya, dan karena kurban juga ibadah, ya, maka sahibul kurban, panitia kurban, kita ingatkan untuk ya bersemangat membaca, mencari ilmu atau bertanya kepada orang alim tentang syariat atau tuntunan syariat yang berkaitan dengan ibadah kurban, ya, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Panitia yang bekerja ya, lelah dan letihnya juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.